Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil dari kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kembali pengertian dari kekuasaan dan rahmat Allah. Apa sih sebenarnya kekuasaan dan rahmat Allah? Kekuasaan Allah itu berasal dari kata hudrah. Kata hudrah yaitu berkuasa atas segala sesuatu yang baik yang ada di bumi dan di langit, yaitu segala ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Jadi yang bisa menyabut nyawa, menghidupkan kembali makhluk yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh dari kekuasaan Allah. Berkuasa mengatur segala sesuatu hidup makhluknya. Dan sifat Allah itu sifat yang mutlak. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa memungkiri, kita hanya bisa menerima. Karena sifat dari Allah itu sendiri adalah mutlak. Mutlak yaitu Allah memiliki kehendak atau kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh siapapun. Sehingga Allah bisa mengolah semua yang ada di dunia menjadi sesuatu yang bagi kita tidak mungkin. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah itu mungkin. Begitupun dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu berasal dari kata yang memiliki arti kasih sayang, kelembutan, dan kehalusan. Rahmat Allah juga berarti kasih sayang Allah. Banyak juga ahli tafsir menyebutkan bahwa sifat Ar-Rahman artinya yaitu Maha Pengasih dan seluruh ciptaannya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu sangat maha segalanya. Allah maha sangat lembut, sayang, dan sangat halus. Meskipun kita banyak sekali memiliki dosa, bahkan dosa itu mungkin bagi kita itu sangat luar biasa, tapi bagi Allah jika kita benar-benar ingin bertaubat, benar-benar menyadari kesalahan kita, Allah akan selalu memaafkan kita. Karena Allah itu maha kasih sayang, Allah itu maha pengampun. Sehingga apapun yang penting kita itu memahami kesalahan kita menyadari kesalahan kita, Allah pasti akan memaafkan kita. Adapun juga Ar-Rahman, adapun juga Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sendiri memiliki sifat yang maha penyayang untuk kaum mukmin saja. Sehingga Ar-Rahim ini hanya memfokuskan pada kaum mukmin saja. Dalil dari kekuasaan dan rahmat Allah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu dalam surat Al-Imran ayat 190 dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu dalil tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil merupakan suatu keterangan yang dijadikan sebagai bukti kebenaran dari suatu perkara. Jadi dalil ini bisa dijadikan sebagai patokan, pedoman, petunjuk dari segala sesuatu yang dapat dianggap itu sebuah perkara yang harus dipecahkan, yang harus mendapatkan titik temu dari segalanya. Adapun juga dalil merupakan salah satu petunjuk yang penting dari Islam. Jadi di Islam kita menganggap dalil itu sebagai sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk dari segala sesuatu yang menurut kita mendapatkan keraguan. Dalil juga dapat digunakan untuk menghilangkan keraguan dalam diri manusia. Karena dalam diri manusia itu banyak sekali pertentangan dalam pikiran, logika, perasaan. Jadi dalil ini menjadi suatu pedoman dari segala sesuatu. Dalil pun ada juga yang disebut dengan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu bersumber dari Al-Quran, sedangkan dalil akli bersumber dari pikiran dan untuk menuntaskan perkara yang sederhana. Jadi dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran ini yaitu Al-Quran sebagai kitab suci kita, umat manusia, menjadi suatu pedoman atau petunjuk dari segala sesuatu yang menurut kita keraguan. Karena dalam Al-Quran tidak akan pernah ada yang salah. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat manusia. Jadi segala sesuatu yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran itu akan dianggap sangat benar. Karena itu sudah teruji dan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan dalil akli yang bersumber dalam pikiran dan memutuskan perkara yang sederhana. Jadi perkara itu pasti ada yang sangat berat dan sangat mudah. Kalau kita menganggap perkara itu sangat berat, kita akan bersumber oleh Al-Quran, karena itu sudah pastinya. Sedangkan jika kita itu menganggap bahwa dalil tersebut sangatlah hal yang tidak terlalu berat atau bisa dianggap ringan, kita dapat memutuskannya. Tetapi tidak semua orang bisa memutuskan perkara tentang dalil tersebut. Kita pasti akan memutuskan perkara itu melalui para perawi hadis atau orang-orang agama atau orang-orang ulama yang mengerti tentang dalil, yang mengerti tentang hadis. Jadi tidak semua orang dapat menuntaskan perkara yang sederhana, yang dianggap sederhana, tapi itu memiliki tingkatan yang tertentu, sehingga tidak semua orang dapat memutuskan perkara tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti tentang dalil dan hadis.
Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi huwa ya'tubu 'ala nafsih wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsy inna rahmati taqlibu ghadabi. Yang artinya dari Abu Hurairah dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, tak kala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya dan kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini juga sudah jelas bahwasannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat mengalahkan kemurkaan dari Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Oleh karena itu, sebesar apa kita memiliki kesalahan, tetapi jika Allah merahmatkan sesuatu kepada hambanya, pasti akan mengalahkan kemurkaannya. Kemurkaan yang bisa kita anggap itu sebagai kemurkaan yang sangat luar biasa, tetapi Allah akan memaafkannya karena Allah memberikan rahmat yang sangat luar biasa. Adapun juga isi kandungan dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Yang pertama yaitu Allah memiliki sifat kasih sayang yang mengalahkan murkanya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya segala sesuatu yang kita anggap sebagai dosa yang sangat besar, tetapi Allah pasti akan mengampuni kita. Yang kedua yaitu Allah memiliki sifat rahmat. Allah akan memberikan rahmatnya. Allah akan memberikan kehendaknya, anugerahnya kepada makhluk ciptaannya. Yang ketiga yaitu di dalam Fathul Bari, hadis di atas juga menjelaskan bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Yang keempat yaitu Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa ayat di atas menggambarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang ingin bertaubat dari segala dosa tersebut, walaupun dosa tersebut amat berat bagaikan buih di lautan. Jadi seperti dari segala sesuatu bahwa murkanya Allah itu tidak akan pernah mengalahkan kerahmatannya yang telah diciptakan untuk kita. Rahmat yang sudah diberikan kepada makhluknya. Kemudian yang kelima yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat orang-orang yang pesimis. Jadi kita itu meskipun kita menganggap bahwa itu adalah dosa besar, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita. Itu sebenarnya salah. Allah itu Maha Pengampun, sehingga Allah akan merahmatkan kepada kita. Hanya saja kita harus meyakini bahwa itu memang benar-benar ada, bahwa itu benar-benar kita mengakui kesalahan kita dan kita mau bertobat kepada Dia, yaitu bertaubatan nasuha, benar-benar mengakui kesalahan dan ingin beribadah dan bertakwa kepadanya. Itu yang kita dapat pahami dari materi tentang dalil surat Al-Imran ayat 190 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Semoga dari pemaparan yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas dan dapat menambah keilmuan kita. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.